Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang di pagi hari mengeluh atas sempitnya rezeki, maka seakan-akan dia mengeluhkan Allah kepada makhluk. Barang siapa di pagi hari mengeluh atas sempitnya rezeki, berarti dia seakan-akan mengeluhkan Allah kepada makhluk. Rezeki sudah menjadi tanggungan Gusti Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu dabatin fil ardi illa wa ma min dabatin fil ardi illa wa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada di muka bumi ini manusia atau hewan yang hidup kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Dan rezeki tersebut kadarnya ditentukan oleh Allah. Siapa yang diberi sekian, siapa yang diberi sekian, Allah yang menentukan. Manusia tugasnya hanya ikhtiar menjemput rezeki tersebut. Ada yang diberi lebih, alhamdulillah. Ada yang diberi kurang, maka bersabarlah. Tapi kalau kita sampai mengeluh, ya opo, bulan-bulan terakhir ini rezeki saya seperti ini, berarti kita ini mengeluhkan Allah. Ya opo sih Gusti Allah ini, gimana Allah ini ngasih rezeki saya kok seperti ini? Maka itu orang yang melakukan hal seperti itu adalah orang yang tidak ridho atas ketentuan Allah. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, man lam yardha ala qadai wa lam yasbir ala balai falyaltamis rabban siwaya. Barang siapa yang tidak rela atas ketentuan Allah, tidak sabar atas ujian Allah, monggo cari Tuhan selain saya. Kita mesti berupaya, berikhtiar dan minta kepada Allah, tapi kadarnya Allah yang menentukan. Kita nggak boleh sampai mengeluh atas kadar rizki yang telah Allah tentukan kepada diri kita. Dan kita juga tidak boleh putus asa dengan rezeki, sebab Allah yang menanggungnya. Dan bahkan hadirin, sampai rezekinya cacing yang di dalam tanah itu loh Allah yang ngasih. Cacing itu luwe gak iso mangan, kok subhanallah kuburan dikeduk dikei awake menungso. Dikeduk 2 meter, manusia mengeduk 2 meter cuman ngasih makan cacing di situ. Itu kan rezeki sudah. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, warrizq maksumun bainal khalq hatta al-hinash. Yang namanya rezeki itu sudah dibagi di antara semua makhluknya, walaupun cacing tanah yang di dalam tanah itu. Jadi kita pasrah sama Allah untuk kadarnya, tapi nggak boleh pasrah dalam ikhtiarnya. Kak kerja kak opo ngeluh, ya opo sih rek, rezekiku kok seret, butuh seret, kau sih nggak nyambut gawe. Kemudian yang kedua, kalau Anda ingin berhasil dengan rizki yang melimpah, harta yang banyak, berpikirlah yang realistis. Berpikir yang realistis. Kita baca surat Waqiah, kita sholat duha, ini untuk memberkahi dan memperbanyak rizki. Tapi selain itu harus bekerja
dan mencari peluang yang terbaik dalam bekerja. Kita orang Indonesia ini kadang-kadang pikirannya nggak realistis. Kalau orang sudah mau kaya, yang dipikir iki dukune sing ditekani sapa? Iki gunung ndi sing iso dijak tirakatan? Tuku keris sapa? Nekani sapa? Melihara tuyul sing ndi? Ini pikiran sudah nggak realistis. Orang yang paling kaya di dunia ini sekarang ini, yang namanya Bill Gates itu, gak duwe tuyul, gak duwe keris, gak duwe apa ya sugih. Kon gak sugih-sugih ribut golek keris iku tok. Pikir yang realistis. Ini yang buat kita umat Islam gak maju, khususnya di Indonesia. Kalau mau kaya pikirannya aneh-aneh. Gimana kalau ini nekani kono, turu dek kono. Ini pikiran kayak gini ini gak masuk akal. Maka daripada itu, kita upaya bekerja sambil tawakal kepada Allah, dan jangan lupa ayat-ayat dan doa-doa yang memberkahi dan memperbanyak rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita mengeluh. Jadi kalau kita itu rezekinya sedikit, ya mungkin waduh rezekiku titik sebab mungkin sholatku kurang istiqomah, jamaahku gak beres. Oh mungkin sebab-sebab yang disampaikan Rasulullah itu banyak. Apa hal-hal yang katanya itu membuat rezeki itu mampet ya. Yang jelas itu rezeki mampet itu diantaranya adalah dosa, dan diantara dosa adalah zina. Lal ghina ma'az zina, kata Rasulullah. Gak ada kekayaan hati, kekayaan lahir maupun batin dengan berbuat zina. Lal ghina ma'az zina. Ini salah satu diantaranya. Yang kedua, uququl walidain. Orang yang durhaka dengan orang tuanya, ini buat rezeki mampet. Yang ketiga adalah qati'ur rahim. Makanya kata Rasulullah, qati'ur rahim adalah putus silaturahim. Makanya kata Rasulullah SAW, man aroda an yuwassa'alahu fi rizki wa yunsa'ulahu fi ajalih. Barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyattaqillah wal yasil rahimah. Bertakwalah kepada Allah dan sambung silaturahim. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, waman asbaha li umur dunia hazinan. Barang siapa yang pagi hari wis mikir duit, iki kok kerja iki opo ya, dino iki kok mangan opo, hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Ini orang yang seakan-akan enggak percaya dan murka dengan Allah, enggak yakin dengan kekayaannya Allah. Jadi orang yang bangun tidur yang dipikir cuma dunia, ini adalah orang-orang yang tidak yakin atas ketentuan dan takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Kita boleh berpikir kerja apa, tapi kalau dina iki oleh rezeki apa gak, dina iki loh gimana? Apa Anda yang gak yakin dengan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita jangan sampai jadi orang yang sedihnya itu karena dunia. Orang-orang dulu itu sedihnya itu karena mikir dosanya, mikir nanti bagaimana di kuburan, mikir kekurangannya, itu sedihnya mereka. Mereka gak pernah sedih dengan hilangnya uangnya, gak pernah mereka sedih dengan urusan-urusan duniawi ya. Maka itu ada satu orang tabi'in, ini istrinya melihat dia lagi sedih,
Di ngarep omahe mbek ngelu ndase. Biasane ngene-ngene iki mikir ki apa? Togel kuwi iki tembus apa gak iki? Ya. Mikir opo rek utangku dibayar apa gak? Atau mikir bayar utangnya ya apa? Di depan rumahnya ini mikir. In kana hammuka fil akhirah fafarrajallahu hammak. Kalau yang membuatmu sedih ini adalah apa dosaku ya apa? Ya Allah, ya apa anak-anakku tak tinggal mati. Ya Allah, hamnya ini untuk ukuran akhirat. Mugi-mugi Allah memberikan jalan keluar untukmu. Yang kedua, wa in kana hammu kali dunia, tapi lek sing gawe sumpek kon iki mikiri utang, mikiri duit, makanya zadakallahu hammak. Tak dongakno sumpekmu tambah akeh. Ini istrinya ngomong gitu kepada suaminya. Karena seakan-akan mengatakan, buat apa kau sumpek ngurusin dunia iki kayak apa? Karena yang semestinya harus dipikirkan ini akhirat. Dunia ini sih mbok pikiri paling mentok 50 tahun. Tapi sing akhirat 5.000 tahun gak dipikir. Bahkan 5 juta tahun. Hidup di dunia ini mentok 70, 80, 90 tahun. Kemudian meninggal dikubur sudah berapa ribu tahun. Nanti dibangkitkan sampai di yaumil kiamah gak ada waktu lagi. Iki gak tau dipikiri. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah sumpek mikir. Terus beliau mengatakan, ya Allah, sumpek apa? Sayyidina Ali, sampai sumpek kenapa? Mikiri utang sampean, mikiri rezeki, mikir apa? Min qillatiz zat wa tulis safar. Iki lho sumpek iki. Aduh, sumpek aku. Sumpek mikiri perjalananku masih panjang tapi bekalku sedikit. Ini dipikir ini akhirat, karena mereka ini orang-orang yang dididik oleh Rasulullah untuk mempersiapkan akhirat, bukan dunia. Kalau dunia ini ya Allah sifatnya cuma sementara. Sudah gitu nilainya di sisi Allah nggak lebih dari sayap nyamuk. Makanya guru saya Habib Umar pernah cerita seperti ini. Ada orang satu masjid ini, yang satu ngamuk dengan sebelahnya. Kemudian gara-gara apa? Gara-gara rebutan nyamuk. Iki nyamukku. Sing siji ning ngomong, gak iki nyamuk. Rame. Sebelahnya tanya, ono apa kok rame-rame? Iki lho, nyamukku dijobok. Kemudian, gak iki nyamukku. Kemudian yang orang ketiga tadi, loh kon kok iso ngaku iki nyamukmu sebab apa? Gak ero. Rebut bertiga, yang 4 tadi datang, ono apa ya tambah rame ini. Iki lho, ribut ambek iki gara-gara nyamuk duduk iki lho. Kon sing genahe nyamuk ya apa? Ribut sak masjid gara-gara nyamuk. Sik. Setelah satu masjid rame, imame takon, sik jamaah lapo? Iki lho Pak, nyamuk. Kira-kira niki jamaahnya berpikir apa? Iki makmumnya ini berpikir apa? Iki jamaahku gendeng kabeh apa ya? Pengurusan nyamuk gue kira kabeh sak masjid. Ya ini orang hidup ya seperti ini. Yang diperebutkan, yang sampai nyawa mati-matian ini, yang sampai semua ini ya sayap nyamuk itu. Yang dikatakan oleh Rasulullah, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah,
ma saqa minha kafiran syurbatama. Kalau apabila dunia ini punya posisi di sisi Allah seperti dan seberat sayap nyamuk, orang yang kafir itu nggak dikasih sama Allah, walaupun satu teguk air minum nggak diberi. Kalau dunia itu punya posisi seberat sayap nyamuk, wong kafir itu nggak beriman sih, nggak sembah Allah, yang nggak menyembah Allah, nggak dikasih air, satu minum, satu tegukan aja nggak dikasih. Kalau ada posisi, tapi karena dunia ini nggak ada sedikit pun nggak mempunyai posisi di sisi Allah, maka masih sing kafir gitu kayak, sing munafik ya dikei, sing ahli maksiat dikei dunia, karena nggak ada nilainya. Nah, yang sesuatu nggak ada nilainya di sisi Allah ini kita perebutkan, putus silaturahim, durhaka dengan orang tua, cuman gara-gara dunia ini. Maka daripada itu beliau mengingatkan, barang siapa yang bangun tidur wis urusannya sumpek mikirin dunia, berarti dia orang-orang yang murka kepada Allah, gak rela dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa man tawadha'a, dan barang siapa yang rendah hati, tawadhu itu rendah hati dengan orang kaya karena kekayaannya. Jadi ada orang rendah hati dengan orang kaya bukan karena kekayaannya, tapi karena ibadahnya, karena umurnya yang tua, atau karena lomannya dan lain-lain. Tapi ini bukan. Barang siapa yang rendah hati dengan orang kaya karena kekayaannya, nah maka niscaya zahaba thulutha dinih, melayang darinya 2/3 agamanya. Ono wong sugih teko tahlilan, maca Fatihah ya gak iso, salate ya gak jelas, duweke ya gak halal gak haram gak jelas.